Sudah. Oh iya, oke, makasih ya. Nah, baik. Ya, jadi kesiapan di dalam sebuah penelitian, ya, apakah saudara itu siap untuk melakukan penelitian atau tidak, itu salah satunya yang terbaik adalah dengan melihat proposalnya sudah bagus atau belum. Proposalnya sudah mencakup seluruh komponen yang akan dilakukan penelitian atau belum, gitu. Ya, nah maka dari itu, ya, siap tidaknya untuk melakukan sebuah penelitian nanti akan dilihat tulisan saudara dalam bentuk proposal penelitian. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat dulu jenis-jenis proposal, ya jenis-jenis proposal itu banyak sekali ya. Tapi kita mau fokus saja kepada proposal penelitian. Nah, sangat beruntung kepada teman-teman yang sudah masuk di dalam organisasi kemahasiswaan, gitu ya. Itu tentunya setiap akan memulai sebuah kegiatan, dia akan membuat proposalnya dulu. Begitu ya? Ya, ketua himanya siapa kemarin? Vera ya? Ya, Vera. Nah, sekretarisnya siapa? Sharon. Sharon. Nah, Sharon sudah membuat berapa proposal, Dan? Dari kegiatan kemahasiswaan kemarin? Masih mau satu, Pak. Baru satu. Iya. Duh, memangnya nggak ada kegiatan ya masa pandemi ini? Belum, Pak. Masih mau berjalan. Ya, ya biasanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu paling banyak adalah pada peringatan Hari Gizi ditambah dengan pada saat persiapan Disnatalis gitu ya. Nah, itu kegiatannya banyak sekali, proposalnya juga banyak gitu ya. Nah, itu sibuk-sibuknya para ormawa itu. Ya. Nah, baik. Kalau saudara sudah membaca ya, jenis-jenis proposalnya banyak sekali ya. Dari materi yang saya sampaikan kemarin ada proposal penelitian, proposal kegiatan, proposal usaha, proyek dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang ingin saya tekankan adalah proposal penelitian. Yang pertama itu, ya, ini yang pertama. Ya. Kita mau bahas tentang proposal penelitian. Ya. Oke, kita balik dulu. Ya, balik dulu. Secara teori, ya, apa itu proposal? Nah, saya mengambil salah satu definisi yang disampaikan atau tertulis dalam bukunya Sugiono. Sugiono ini siapa ini? Ini adalah salah satu pakar atau penulis buku metodologi penelitian. Oke, nih ya. Proposal penelitian gitu ya. Ini adalah sebuah pedoman yang berisi berbagai kegiatan ya, serta langkah-langkah yang sistematis yang akan diikuti oleh seseorang peneliti atau seorang peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Ya. Jadi ini ada poinnya. Ya, proposal itu adalah pedoman yang akan dipakai. Jadi kalau itu namanya proposal penelitian, jadi di dalamnya berisi tentang pedoman-pedoman yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian. Ya, makanya tadi saya sampaikan, kalau proposal penelitian itu dibuat dan sudah di-ACC oleh dosen pembimbing, maka berarti proposal itu siap untuk digunakan sebagai pedoman di dalam melakukan penelitian. Ya. Nah, kemudian poin berikutnya adalah, nah,
langkah-langkah sistematis. Jadi di dalam proposal itu yang berisikan pedoman-pedoman itu disusun secara sistematis. Ya, tahapan-tahapannya jelas dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian. Mulai dari bagaimana mengambil datanya, bagaimana mengolah datanya, bagaimana menganalisa datanya, ya, sampai bagaimana mengambil sebuah kesimpulan. Nah, itu semuanya sudah ada semua di dalam proposal itu. Nah, jadi kalau misalkan saya ambil contoh sederhana saja ya, misalkan hari ini saudara mau masak sayur asem, sayur asem ya, sayur asem. Anda bisa bikin proposal atau mini proposal kan, ya. Jadi di situ dituliskan mengapa hari ini masak sayur asem, gitu ya. Tujuannya apa masak sayur asem, gitu ya. Oh, masak sayur asem tujuannya supaya terpenuhi asupan gizinya, makan menjadi lebih enak karena hari ini sepertinya terik matahari. Nah, misalkan seperti itu. Nah, alasan sudah ada. Nah, kemudian berikutnya saudara melakukan identifikasi apa yang diperlukan untuk memasak sayur asem. Nah, bahannya apa? Ya, bahannya apa saja, ya. Kemudian masing-masing bahan itu harganya berapa banyak yang diperlukan, ya. Setelah semuanya ada, kemudian saudara membuat tahapan di dalam memasak. Ya, yang pertama kumpulkan alat bahannya, kemudian cuci sayur-sayurnya dan lain sebagainya. Ya, nah itu semua ya, merupakan salah satu contoh singkat dari sebuah proposal. Ya, nah karena fokus kita adalah di penelitian, maka hal yang ada di dalam proposal penelitian ya tentunya seluruh tahapan tadi, seluruh tahapan di dalam melakukan penelitian. Apa saja hal yang harus diperhatikan, alatnya apa saja, caranya bagaimana, semua tertulis di dalam proposal itu. Ya, ini kalau kita mengambil salah satu definisi proposal penelitian menurut salah satu pengarang buku metodologi penelitian yaitu Sugiono. Nah, oke. Kemudian nanti jenis-jenis proposal silahkan dibaca sendiri ya. Ya. Saya akan masuk ke bagaimana memulai menulis sebuah proposal. Ya. Ini kok nggak mau hilang ya? Bentar. Bagaimana menulis sebuah proposal? Memulainya itu dari mana sih? Itu memulainya itu dari mana? Ya. Ini saya buang dulu nih. Nah, bagaimana menulis sebuah proposal? Tahapan pertama ini adalah tahapan yang paling sulit. Tahapan pertama ini adalah tahapan yang sangat menyita waktu dan pikiran. Ya. Yang pertama, tahapannya adalah mencari inspirasi atau mencari ide penelitian. Ya. Jadi kalau saudara mau mulai menulis sebuah proposal penelitian, maka yang pertama yang harus Anda tetapkan atau Anda lakukan itu adalah mencari atau menetapkan ide penelitian. Ya, ide penelitian. Nah,
Ini yang pertama ya, ide penelitian. Sulit loh ya mencari ide itu. Ya. Nah, bagaimana memunculkan ide-ide penelitian ini? Ya. Yang paling mudah, ya kalau sekarang masa-masa pandemi yang sangat dibatasi pergerakan kita, maka yang paling mudah untuk memunculkan ide penelitian itu adalah membaca literatur atau artikel. Ya. Cari literatur, cari artikel sebanyak-banyaknya, silahkan dibaca. Ya, silahkan dibaca. Mungkin sudah pernah saya sampaikan, di dalam artikel penelitian itu ya selalu dikemukakan sebuah saran bagi peneliti yang akan datang, gitu ya. Nah itu sebenarnya ada peluang di situ untuk bisa dilakukan penelitian atau diambil saran itu sebagai ide penelitian. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam artikel penelitian itu biasanya juga disampaikan kelemahan-kelemahan penelitian. Ya, kelemahan penelitian. Nah, kelemahan penelitian ini juga bisa digunakan ya sebagai sumber inspirasi untuk memunculkan sebuah permasalahan. Nah, ada dua hal itu yang biasanya masih tertuliskan di dalam sebuah artikel penelitian. Ya. Syukur-syukur kalau saudara bisa mendapatkan karya ilmiah secara penuh, misalkan di perpustakaan gitu ya, di perpustakaan ya, Anda bisa membacanya secara penuh, di situ selalu muncul kelemahan penelitian ini apa, saran untuk peneliti berikutnya apa. Nah, itu menjadi sumber inspirasi untuk diangkat menjadi sebuah ide penelitian atau diangkat menjadi sebuah masalah dalam penelitian. Ya. Nah, kemudian ide penelitian itu juga bisa berasal dari rekaman saudara di sekitar lingkungan di mana saudara berada. Itu ada apakah di sekitar lingkungan saudara itu? Ya, terutama yang terkait dengan permasalahan gizi yang pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan. Ya, ada namanya yang sekarang tren ada namanya stunting, ya, ada namanya gizi lebih, ya, obesitas, atau juga defisiensi vitamin. Nah, itu sangat bisa dilihat. Ya. Bisa dilihat di sekitar saudara. Ada enggak yang stunting? Ada enggak yang misalkan makannya banyak, tapi ternyata dia enggak bisa gemuk misalkan. Ya, ini tetap kurus saja. Nah, itu adalah sumber-sumber informasi yang bisa kita angkat menjadi ide penelitian kita. Ya. Nah, kemudian kalau saudara bisa berkomunikasi dengan dosen, ya ini ya, ide penelitian itu bisa juga muncul ketika saudara melakukan diskusi dengan dosen atau dengan peneliti-peneliti senior. Di senior yang mana? Ya senior menurut Anda berarti orang yang sudah melakukan penelitian lebih lalu, lebih dahulu. Ya, misalnya kakak tingkat, yang sudah membuat sebuah karya ilmiah, sudah melakukan publikasi, kemudian Anda ajak berdiskusi. Nah, di situ akan muncul kakak-kakak itu apa yang dialami oleh kakak-kakak masa penelitian, apa kesulitannya, apa kekurangan, dan lain sebagainya. Kenyataan yang di lapangan seperti apa. Nah, berkomunikasilah dengan kakak-kakak yang sudah melakukan publikasi karya ilmiah. Ya, jangan sungkan, gitu ya. Nah, kemudian bisa juga sebenarnya ketika
proses perkuliahan, dosen-dosen itu sering melontarkan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan terkait dengan keilmuan gizi. Ya, selalu saya kira dosen-dosen itu selalu mengaitkan dengan permasalahan gizi yang sekarang seperti apa. Nah, kalau saudara itu jeli, maka di situ bisa menjadi sumber inspirasi untuk diangkat menjadi masalah penelitian. Ya, nah ini beberapa hal yang bisa saudara lakukan untuk memunculkan ide penelitian atau masalah yang Anda akan angkat di dalam penelitian Anda. Ya, oh Pak, saya susah berkomunikasi dengan dosen-dosen, sungkan Pak, gitu. Ya, sungkan gitu. Sungkan, kalau nggak sungkan, kalau nanti berkomunikasi kan menghabiskan paketan Pak. Nah, bisa cari literatur sebanyak-banyaknya. Cari artikel penelitian sebanyak-banyaknya. Tentunya yang terkait dengan ketertarikan saudara gitu. Ketertarikannya kemana? Cari literatur sebanyak-banyaknya. Ya. Oke. Nah, berikutnya langkah yang kedua, ya, setelah saudara baca-baca, ya, setelah saudara baca artikel-artikelnya, setelah saudara baca bukunya, setelah saudara berdiskusi, gitu ya, berdiskusi dengan dosen-dosen, ya, Anda mulai bisa menemukan ide penelitian atau permasalahan penelitian yang bisa diangkat. Ya. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya, saudara bisa mencari sebanyak-banyaknya artikel-artikel penelitian sesuai dengan yang sudah Anda munculkan dalam langkah yang pertama tadi. Ya. Nah, misalkan saudara sudah menemukan, ya, misalkan tentang stunting. Stunting mau dilihat dari apanya? Kalau misalkan belum punya ide, baru stunting saja. Nah, silakan saudara-saudara mencari referensi-referensi terkait dengan stunting. Ya. Nah, sekarang sangat mudah mencari artikel-artikel penelitian, ya. Ya. Terutama untuk permasalahan gizi itu, misalkan stunting tadi, nah saudara bisa lihat di sini. Nih, klik aja di Google Scholar. Nah, Google Cendekia. Masuk ke Google, kemudian masuk ke Google Scholar. Ya, kalau saudara sudah sudah menetapkan stunting sebagai permasalahan penelitian saudara, masukkan di situ stunting, gitu. Ya. Demikian juga dengan portal Garuda maupun website Perpustakaan Nasional, itu semuanya ada. Ya, sudah pernah coba ya melakukan deteksi, ya, deteksi tentang artikel-artikel penelitian. Sudah? Ada yang sudah pernah mencoba? Nabila pernah? Mencari jurnal di Google Scholar pernah. Pernah ya, udah bisa ya. Nah di situ, ya, artikel di Google Scholar itu, ya, itu sudah melalui proses reviewer, proses penelitian, proses penilaian, ya, sehingga bisa dipublikasikan, ya, dan diperbolehkan untuk diambil menjadi sumber-sumber atau menjadi referensi dalam melakukan penelitian berikutnya. Ya, jadi yang resmi-resmi ini seperti Google Scholar, Portal Garuda ini
miliknya Dirjen Pendidikan Tinggi ya. Jadi sangat bagus sekali. Ya. Ya. Tapi jangan memakai yang ini ya, yang apa namanya akademia IDU itu ya. Itu tidak semuanya melalui proses review. Gitu. Hati-hati di situ ya. Karena apa namanya proses publikasinya gitu ya, proses publikasinya itu bisa langsung dilakukan oleh apa namanya peneliti, langsung diupload begitu saja udah masuk gitu ya, ada yang semacam itu ya. Tapi banyak juga artikel-artikel yang di Akademia Edu itu ya, itu mempersyaratkan bahwa artikel itu sudah dilakukan publikasi. Jadi sebelum diupload itu ya, peneliti yang akan melakukan publikasi harus memasukkan URL gitu ya, URL dari publikasi yang sudah dilakukan. Ya. Nah, saya kira kalau saudara-saudara cukup ya, saya kira untuk mengakses Google Scholar sama portal Garuda ini sudah banyak sekali penelitian-penelitian dalam negeri di situ. Ya, jadi cari sebanyak-banyaknya. Makanya banyak dosen menyarankan ya, ketika saudara mulai mengangkat ide permasalahan penelitian, minimal gitu ya, minimal 10 artikel penelitian harus sudah Anda miliki. Gitu. Lebih banyak lebih bagus. Jangan dibalik. Sedikit aja bingung Pak, apalagi banyak, nanti tambah bingung lagi begitu. Tidak ya. Jadi intinya setelah ide permasalahan itu Anda dapatkan, kemudian Anda banyak membaca artikel-artikel penelitian terkait, itu akan semakin membuka Anda untuk bisa menetapkan ide permasalahan yang lebih bagus lagi. Ya. Nah, gitu harapannya ya. Jadi jangan baca satu bingung, baca apalagi baca dua Pak, tambah bingung. Nah, tidak semacam itulah. Ya. Oke, nah berikutnya untuk langkah ketiga, ya, langkah ketiga setelah mengumpulkan artikel-artikel penelitian, ini artikel penelitian ini adalah cara yang paling mudah loh ya, daripada Anda mengumpulkan buku-buku referensi, gitu, ya, buku-buku referensi. Ya, tapi jangan dibalik, Pak. Kalau begitu, kalau menggunakan artikel penelitian itu, saya tidak perlu buku-buku sebagai referensi saya. Ya tidak, ya tetap ada, terus diperlukan gitu. Tapi mayoritas kalau pembuatan proposal itu yang ditekankan adalah artikel penelitian, gitu, artikel penelitian. Ya, oke. Nah, setelah saudara membaca banyak artikel penelitian, harapannya yang ketiga adalah bahwa saudara segera bisa merumuskan masalah penelitiannya apa. Ya. Nah, ini oke. Ya. Jadi setelah mengumpulkan dan membaca literatur yang didapatkan, kita sudah dapat menuliskan rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Rumusan masalah ini dibuat dalam bentuk draft. Jadi jangan terfokus untuk melakukan pengetikan dengan rapi dulu. Ya, bikin tulisan-tulisan tangan saja dulu, karena ini nanti ide-ide ini nanti akan masih berubah gitu loh. Ya, akan masih bisa berubah. Nah, isi dari rumusan masalah ini ya berisi latar belakang singkat dan masalah yang ingin dipecahkan. Jadi misalkan stunting gitu ya, stunting ya. Anda kerucutkan apa sih masalahnya stunting gitu ya. Oh, masalah dari stunting ini karena misalkan ini adalah pemberian asupan yang kurang bagus ya kepada bayi atau kepada balita, atau waktu pemberian makanannya yang kurang tepat.
Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa mulai lebih fokus ya permasalahan yang akan bisa Anda angkat menjadi masalah penelitian. Oke. Nah, setelah Anda mulai menemukan itu, langkah keempat ya, Anda datang atau berkomunikasi atau berdiskusi dengan para dosen. Ini kebetulan kalau sekarang dosen pembimbing belum ditunjuk ya, tapi saudara bisa ya meminta pendapat, meminta informasi kepada para dosen. Ya. Nah, kalau di gizi itu sudah ada pemetaan ya untuk teknologi pangan itu sekarang ya Bu Cucu yang ada di situ. Jadi kalau saudara konsentrasinya pada teknologi pangan ya, nah silakan berkomunikasi dengan Bu Cucu ya. Nah, kemudian untuk gizi klinik bisa ke Pak Franky dan Bu Upi. Ya, ngobrol-ngobrol begitu. Ya. Jangan menunjuk sebagai pembimbing, jangan ya, nanti akan dibagi sendiri. Yang penting sekarang adalah melakukan komunikasi ya dengan para dosen itu dalam rangka ya memfokuskan masalah penelitian yang akan Anda angkat. Ya. Nah, silakan menghubungi. Nah, kalau gizi komunitas itu saya ada di situ, Bu Enggar akan mungkin ditambah dengan Bu Rizka ya. Oh, bukan Bu Rizka, gizi institusi ya. Nah, bisa berkomunikasi ya. Pak, Bu minta saran, ini saya menemukan hal-hal demikian. Saya punya data ini misalkan ya, atau dari literatur atau dari artikel ini semacam ini ya, saya mendapatkan masalah semacam ini. Kira-kira gitu ya, kira-kira ya. Nanti ketika saya angkat sebagai permasalahan dalam penelitian saya, ini masih layak enggak? Nah, misalkan semacam itu ya. Nah, artinya begini, saudara sekalian, ketika saudara-saudara itu ketemu dengan dosen atau pembimbing, saudara itu sudah punya bahan untuk bisa digunakan untuk berdiskusi. Ya, jadi jangan sampai ketika saudara ketemu dengan dosen pembimbing atau dosen yang masih umum untuk membicarakan tentang penelitian, saudara tidak memiliki bahan. Itu ya. Nah, yang terjadi ya banyak terjadi pada mahasiswa itu datang kepada pembimbingnya, datang kepada dosen tanpa memiliki bahan untuk bisa didiskusikan. Ya, diskusinya jangan mulai dari judul, jangan. Ya, nanti ada tahapannya ya. Jadi diskusinya dengan pembimbing itu adalah mengungkapkan ya ide-ide permasalahan. Ide-ide permasalahan itu didapatkan dari Anda membaca banyak sekali literatur atau artikel-artikel penelitian. Gitu ya. Jadi nanti ke pembimbing itu jangan bertanya, Pak, Bu, saya mau meneliti apa ya? Nah, itu malah bahaya itu. Ya. Jadi harus sudah punya bahan untuk bisa digunakan sebagai bahan ya untuk berdiskusi dengan para dosen ataupun para pembimbing. Ya ingat ya, nanti kalau ketemu kepada pembimbing mau mengajak berdiskusi dengan pembimbing harus sudah punya bahan yang bisa digunakan untuk berdiskusi. Masa ada ngajak diskusi tapi tidak punya bahan, gitu ya. Nanti ditanya, mau diskusi apa? Loh saya juga bingung, Bu. Lah itulah bermasalah itu nanti. Harus sudah punya. Ya. Makanya ketika nanti ketemu dengan pembimbing, kalau masih sulit untuk berkomunikasi langsung,
saudara bisa menuliskan atau membuat daftar-daftar pertanyaan terkait dengan rencana penelitian saudara. Gitu. Ya. Jangan berpikir dulu aku harus menulis gitu ya, harus menulis judul, menulis latar belakang, jangan dulu. Belum sampai ke situ. Ya. Ini masih memunculkan ide penelitian untuk bisa di ACC gitu loh. Kalau menuliskannya, bagaimana menuliskan proposal yang baik ya nanti ada sesinya untuk kita membicarakan bagaimana menulis proposal ya dengan panduan penulisan proposal yang sudah ditetapkan oleh akademik. Ya. Jadi sekarang ini pada saat ini kita masih terfokus bagaimana memunculkan ide-ide penelitian ini untuk bisa ditulis menjadi proposal penelitian. Ya, bikin konsep-konsep aja, tulis tangan begitu saja dulu. Ya, tidak perlu ngetik-ngetik rapi, nanti ngetiknya aja bingung. Karena ngetiknya bingung, pengennya cepat, kemudian bisanya copy paste, copy, walah ndak karuan. Ya, ini masih mencari ide begitu ya. Oke, ya. Jadi nanti saya ulangi, ketemu dengan pembimbing, ajak berdiskusi, tapi saudara sudah punya konsep, sudah punya draft pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda sampaikan kepada pembimbing terkait dengan masalah penelitian yang akan Anda angkat. Ya. Oke. Kemudian setelah ketemu dengan pembimbing, apakah sudah selesai nih? Sudah ACC? Belum. Nah, yang kelima, kalau sudah di ACC oleh pembimbing, ya, permasalahan penelitiannya, kemudian langkah kelima lakukan. Anda segera membuat konsep diagram alir penelitian. Diagram alir itu berisi apa sih? Ya. Nah, itu berisi tentang tahapan-tahapan di dalam melakukan penelitian. Ya. Nah, sebenarnya ketika saudara ini membuat diagram alir penelitian, saudara itu sebenarnya sudah mulai untuk menulis metode penelitian. Gitu. Gambarannya kayak apa, Pak? Nah, gambarannya kalau saudara itu nanti sering membaca artikel penelitian, ya di situ ada namanya metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian itu, ya sudah ada di dalamnya desain penelitiannya apa, data yang akan didapatkan apa, cara mendapatkan datanya seperti apa, gitu ya. Bagaimana cara mengolah datanya, bagaimana cara menganalisanya, bagaimana cara membuat kesimpulannya, ya. Itu saudara akan terbiasa di situ kalau sering membaca artikel-artikel penelitian. Ya. Misalkan tadi stunting, bagaimana menetapkan stunting sih? Nah, di situ ada ya di dalam metode situ nanti. Ya, tapi secara sederhana, saudara bisa membuatnya terlebih dahulu dalam bentuk diagram alir penelitian. Ya, diagram alir penelitian itu lebih lengkap. Lengkapnya di mana? Karena di dalam diagram alir ini nanti saudara harus sudah mulai merancang apa yang akan Anda lakukan. Ya, tentunya kalau misalkan Anda melakukan penelitian di masyarakat, gitu ya, maka hal pertama yang Anda lakukan adalah mencari perizinan, misalkan, mencari perizinan. Izinnya nanti bagaimana? Ya. Nah, kemudian kalau sudah izinnya selesai, proses penggalian data. Datanya ada di mana? Ya, nah nanti silakan lihat contoh-contoh diagram alir penelitian. Ya, tadi saya sampaikan, dengan saudara membuat diagram alir penelitian, itu saudara sudah mulai nyicil membuat metode penelitian. Kalau di panduan penulisan proposal penelitian di Akademi Gizi, itu sudah masuk ke dalam bab
Udah mau selesai. Proposal penelitian kalau di GISI itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Bab 1 itu berisi latar belakang masalah, bab 2 itu tinjauan pustaka, bab 3 itu kerangka konsep, ya, kerangka konsep. Kemudian bab 4 itu metode penelitian. Nanti akan saya sampaikan apa yang harus ditulis di situ. Ya. Jadi saudara harus mulai untuk membuat diagram alir penelitian yang akan Anda lakukan nanti seperti apa. Itu langkah kelima. Nah, kalau sudah jadi diagram alirnya, balik lagi ke pembimbing. Gitu. Ya, balik pembimbing. Sampaikan, Pak, Bu, kemarin dengan saya menetapkan masalah penelitian saya semacam ini, saya mencoba untuk membuat diagram alir penelitiannya semacam ini. Mohon masukannya, begitu cara ngomongnya ya. Jadi jangan menanyakannya, Pak, Bu, saya sudah membuat diagram alir semacam ini, ya. Sudah benarkah? Jangan begitu. Ya, cara bicaranya adalah mohon masukannya, Bapak Ibu, ini diagram alir yang sudah saya buat ya terkait dengan masalah penelitian yang sudah saya angkat. Gitu. Ya. Jadi ada etika di dalam bicara dengan pembimbing, dengan para dosen ya. Ya, jangan pakai cara-cara gaul, cara-cara menodong itu jangan ya. Kalau dosen pada saat moodnya dapat, enak-enak saja diajak ngomong, ya. Tapi ketika nanti dosen sedang punya banyak pekerjaan, ya, bisa jadi apa yang Anda bicarakan seharusnya bisa mudah diterima menjadi tidak enak untuk diterima, gitu. Nah, makanya hati-hati ya. Ya. Nah ini, jadi langkah ke-6 diskusi dengan pembimbing ini, ya. Yang saudara kemukakan adalah rancangan diagram alir penelitian dari permasalahan penelitian yang sudah Anda angkat. Ya. Jadi setiap ketemu dengan dosen, ya, dengan diskusi dengan dosen itu harus sudah punya bahan loh ya. Ya. Itu nanti akan cepat larinya. Kalau Anda diskusi dengan dosen, dengan pembimbing tapi tidak punya bahan ya cuma bolak-balik saja. Itu ya Ren, Sharon? Iya, Pak. Gitu ya. Nah, kemudian langkah ke-7 adalah menyusun metode penelitian dan membuat judul. Nah, ini sekarang baru ketahuan. Ya. Setelah saudara membuat diagram alir, berdiskusi dengan pembimbing atau dosen, itu nanti akan mengerucut menjadi metode penelitian. Metode penelitian. Nah, setelah metode penelitiannya bisa dituliskan dengan bagus, itu baru bisa diangkat menjadi sebuah judul. Gitu loh. Ya. Kok judulnya di nomor 7, Pak, tidak di nomor 1, begitu ya. Ingat bahwa kita melakukan penelitian, itu syarat utamanya adalah harus ada masalah. Gitu kan? Jadi harus muncul masalahnya dulu, bukan muncul judulnya dulu. Nah, tadi yang pertama memunculkan ide, permasalahan. Memunculkan masalah dulu, bukan membuat judul. Gitu. Karena judul itu baru disusun setelah saudara mulai menyusun metodenya. Metodenya disusun setelah saudara bisa membuat sebuah diagram alir penelitian. Kok judulnya ada di belakang, Pak? Gitu ya? Pertanyaannya begitu ya? Iya, Bas. Pasti ya? Iya, Pak. Kok judulnya di belakang? Begitu. Ya. Iya, karena judul ya. Di dalam judul, ketika kita membuat judul, itu sudah harus ya tercermin di dalamnya metodenya itu seperti apa. Begitu.
Ya, jadi dalam membuat judul-judul yang bagus itu di dalamnya sudah ada metodenya, metode penelitiannya. Ya, metode penelitian di dalamnya itu antara lain yang sudah muncul adalah metode analisanya. Contoh ya. Setelah Anda membuat diagram alir penelitian, Anda mulai mengerucut metodenya, ya. Di situ ternyata saudara punya 2 buah variabel, stunting dan ketepatan pemberian makanan tambahan. Gitu ya. Stunting dan ketepatan pemberian makanan tambahan. 2 variabel yang diangkat. Gitu. Itu jadi judul enggak? Stunting, variabel satunya adalah ketepatan, variabel 2-nya adalah stunting. Gitu. Itu jadi judul enggak? Belum. Gitu loh. Anda baru menetapkan variabelnya atau menetapkan masalahnya saja. Masalahnya apa? Masalahnya adalah stunting. Mau dilihat apanya? Ketepatan pemberian makanannya, ya. Ketepatan atau ketepatan pemberian ASI misalkan, ya. Nah, itu belum menjadi sebuah judul. Nah, itu baru menjadi sebuah judul jika metodenya di dalamnya itu sudah masuk. Metodenya yang mana? Nah, metodenya bisa menjadi hubungan ketepatan pemberian ASI dengan kejadian stunting. Satu kata hubungan itu adalah metode. Gitu loh. Itu metode. Ya. Makanya kalau dirangkai itu baru membentuk sebuah judul. Ya, walaupun memasukkan satu kata hubungan itu adalah mencerminkan metode penelitian. Ya, tapi kalau kata hubungan itu tidak ada, diganti dengan gambaran ketepatan pemberian ASI, ya, dan kejadian stunting. Nah, metodenya sudah berubah. Kalau yang tadi pertama adalah hubungan, kata awalnya ya, kemudian yang kedua gambaran, nah itu metode penelitiannya sudah sangat berbeda. Desain penelitiannya juga berbeda. Gitu. Nah, makanya pembuatan judul itu tidak berada di tahapan pertama. Tapi tahapan pertama berisi tentang permasalahan, memunculkan ide masalah. Itu ya, itu dasarnya semacam itu. Kenapa tahapan pembuatan judul itu tidak di langkah yang pertama? Ya, bisa diterima? Nabila bisa diterima? Kenapa judul itu berada di tahapan ke-7? Bisa, Pak. Ya, karena itu tadi ya, di dalam judul itu harus mencakup metodenya. Ya, metodenya. Nah, metode itu lahir setelah kita bisa membuat diagram alirnya. Diagram alirnya itu bisa muncul apabila kita sudah bisa menetapkan permasalahannya. Itu loh. Ya. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah membuat judul, ya, 8. Nah, barulah setelah ketemu judulnya, ya, fix judulnya, mulai untuk menyusun latar belakang masalah. Gitu. Nah, bagaimana menyusun latar belakang masalah? Nanti secara detail kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Latar belakang masalah bagaimana menyusunnya. Gitu ya. Nah, secara singkat di sini saya tuliskan bahwa latar belakang masalah itu merupakan pengembangan dari rumusan masalah. Pengembangan dari rumusan masalah. Ya.
Nah, latar belakang juga menjawab mengenai pengertian atau penjelasan keyword kata kunci yang terdapat di dalam judul. Jadi kalau keywordnya, kata kuncinya, atau bisa dibilang variabelnya ya, variabel biasanya jadi keyword ini. Misalnya stunting, ya stunting. Ya, di situ harus memuat, ya, memuat pengertian stunting itu seperti apa. Kemudian mengapa bisa terjadi stunting, gitu ya. Nah, bisa juga ditambahkan di situ adalah data-data tentang kejadian stunting. Nah, itu secara sederhana sudah bisa digunakan untuk menyusun latar belakang masalah. Nah, kalau lebih fokus, latar belakang masalah itu ada minimal 4 komponen yang ada di dalam latar belakang masalah itu. Ya. 1, introduction. Introduction. Ya. Bisa dibilang ini kata pendahulu gitu ya. Kata-kata pendahuluan untuk masuk dalam masalah. Itu namanya introduction ya. Ya, kemudian yang kedua adalah kronologis. Jadi kalau Anda menuliskan stunting, nanti Anda sudah mulai menyampaikan stunting itu apa, ya stunting itu apa, ya. Kemudian kronologisnya bagaimana terjadinya stunting. Ya, jadi kalau introduction-nya sudah, oh stunting ini seperti ini, stunting itu bisa menyebabkan semacam ini, begitu ya. Nah, kemudian itu introduction-nya, ya. Kejadian stunting di Indonesia seperti apa, di wilayah ini seperti apa, ini masih introduction. Nah, kemudian masuk kepada kronologi, bagaimana kronologi terjadinya stunting itu. Diuraikan di situ, stunting itu adalah kejadian semacam ini, kemudian dipengaruhi ini, mengapa bisa terjadi stunting, nah diuraikan di situ. Sudah masuk dalam latar belakang. Itu komponen yang kedua. Ya. Kemudian komponen yang ketiga, ya, ada namanya justification. Anda mencari referensi-referensi yang merujuk kepada kejadian stunting. Bisa juga di sini Anda tampilkan angka-angka kejadian stunting atau penelitian-penelitian terdahulu tentang stunting. Ya, itu komponen ketiga. Komponen keempatnya adalah tentang alternatif pemecahan masalah. Ya, alternatif pemecahan masalah stunting itu apa saja terkait dengan variabel yang akan Anda angkat. Itu alternatif saja. Nah, alternatif itu didapatkan dari mana alternatif pemecahan? Alternatif pemecahan itu bisa Anda dapatkan dari saran-saran penelitian tentang stunting. Ya, nah bisa, ya itu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menetapkan artikel alternatif pemecahan masalah. Ya, nah ini sekilas tentang latar belakang masalah adalah semacam itu. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi pada bagian atau pertemuan yang akan datang. Langkah berikutnya, ya, yang kelima adalah menyusun tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka disusun berdasarkan pengembangan dari latar belakang. Sebelum membuat tinjauan pustaka, terlebih dahulu dibuat kerangka pikir atau struktur dari tinjauan pustaka. Artinya begini, pada langkah ke-9 ini, ya, saudara ya bisa mencari sebuah tinjauan teori yang memuat tentang masalah yang Anda angkat. Ya, misalkan tadi mengangkat stunting ya, Anda mencari referensi, ya, mencari teori kejadian stunting menurut A, menurut pakar A, misalkan ya. Nah, di situ ya menurut A, ya menurut si A bahwa stunting itu dipengaruhi oleh faktor ini, ya. Kejadian stunting itu bisa menyebabkan ini. Nah, itu yang harus Anda cari. Ya, itu yang harus Anda cari.
Jadi tetapkan dulu, ya tetapkan dulu teori stunting itu Anda angkat dari teorinya siapa atau dikembangkan dari teorinya siapa, ya. Nah, makanya ada dosen yang memulainya dari sini. Ketika Anda menetapkan stunting sebagai permasalahannya, Anda diminta untuk menunjukkan teori yang Anda pakai untuk meninjau stunting ini teorinya siapa. Nah, itu ada yang semacam itu. Ini bisa jadi langkah dosen itu adalah untuk melihat bahwa penguasaan Anda tentang teori stunting itu seperti apa. Itu tidak salah, ya. Bahkan itu lebih kuat karena kalau Anda sudah masuk ke stunting, teori Anda kuasai, ya teori tentang stunting Anda kuasai, nah itu menuliskannya akan lebih mudah. Gitu loh ya. Jadi ada dosen yang menggunakan tahapan, ya mengajak bicara sama bimbingannya itu dimulai dari teori yang dikuasai. Itu tidak salah ya, itu cara dosen untuk melihat. Kalau Anda misalkan masuknya ke diabetes, gitu ya, diabetes, ya, gizi klinik, Anda diajak bicara tentang teori diabetes atau diet diabetes, gitu. Ya. Nah, kalau terkuasai, sangat mudah sekali nanti, sangat mudah sekali langkah-langkah berikutnya. Oke. Nah, berikutnya kalau semuanya sudah Anda tuliskan, mulai dari rumusan masalah, latar belakang, tinjauan pustaka, diagram alir penelitian, gitu ya, itu sudah Anda tuliskan, itu menjadi bahan yang bisa Anda gunakan untuk berdiskusi dengan pembimbing. Itu sudah lengkap loh ya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa goal pertama Anda setelah mata kuliah metodologi penelitian ini adalah membuat mini proposal. Nah, mini proposal itu seperti apa? Nah, mini proposal adalah semacam ini tadi. Ya, ada latar belakang masalahnya, ada rumusan masalah, ada latar belakang masalahnya, ada rumusan masalahnya, ya. Kemudian sudah ada tinjauan pustakanya, ada diagram alir penelitiannya, ya. Itulah yang disebut dengan mini proposal. Harapan saya itu. Minimal itu, syukur-syukur kalau saudara sudah bisa menuliskannya menjadi proposal besar yang lengkap. Gimana? Bisa diterima? Saya pernah bilang kan goalnya apa? Mini proposal. Nah, mini proposal itu mencakup apa? Ini tadi. Latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, diagram alir. Gimana Rizky Putri? Iya Pak, gimana? Gimana? Bisa ditangkap nggak nih? Bisa insya Allah. Ya. Jadi mini proposal adalah semacam itu. Nah, kalau Anda segera bersiap, Pak, daripada nanggung-nanggung, Pak, gitu ya. Saya nulis yang lengkap sekalian menjadi sebuah proposal, siap untuk saya sidangkan proposal itu. Ya enggak apa-apa, lebih bagus lagi. Ya. Nah, bahan-bahan diskusi ini nanti ya bisa juga sudah menjadi ketikan rapi atau masih dalam tulisan-tulisan draft gitu ya, atau diketik, yang penting ada saja, ada komponen latar belakang, komponen rumusan, komponen tinjauan pustaka, diagram alir gitu ya. Itu diketik begitu saja karena kita belum mengeluarkan panduan untuk penulisan proposal KTI. Ya, tapi Anda harus segera melakukan diskusi dengan dosen atau calon pembimbing. Nah, makanya yang penting ditulis saja komponennya mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah,
tinjauan pustaka, diagram alir penelitian. Wah, itu sudah mantap sekali untuk bahan diskusi dengan para dosen. Ya. Oke. Nah, kira-kira dari tahapan yang saya sampaikan ada 10 tahapan, ya 10 tahapan, ya. Ada yang sudah mulai mengerucut ke situ? Ada yang sudah mulai untuk mencoba menulis? Fer, Novita Vera, sudah masuk ke situ? Masih belum, Pak. Belum, harus segera difokuskan ya, harus segera difokuskan. Ya, supaya segera mulai mencoba. Kalau tidak segera memulai, nanti akan akan tidak bisa jadi, pasti tidak jadi. Kalau tidak mencoba, tidak akan segera memulai untuk membuka pikiran menulis sebuah proposal. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Ya, harus segera dicoba. Ya, apapun hasilnya, bukan apapun makanannya, yang penting teh botol sosro minumnya, bukan ya. Ya, bagaimanapun tulisannya, coba ditulis. Bagaimanapun ide saudara, silahkan segera ditulis. Ya, kalau tentang narasinya atau deskripsinya itu kan nanti bisa jalan kita konsulkan kepada pembimbing, gitu loh. Ya, ini cara nulisnya bagaimana? Nah, ini cara menulis rujukannya bagaimana? Nah, nanti akan saya berikan bagaimana tata cara menuliskannya. Ya, tapi yang penting adalah tadi masalahnya harus dimunculkan dulu. Masalahnya munculkan dulu. Ya, kalau masalah itu sudah bisa dimunculkan, ya bisa dimunculkan, itu sebenarnya penulisan proposal itu sudah sampai 40% loh. Karena paling sulit adalah memunculkan permasalahan, memunculkan ide penelitian. Ya, itu ngomong-ngomong mahasiswa kan banyak masalah ya. Iya, Vera. Banyak masalah nggak, Ver? Masalah, Pak. Iya. Vera banyak punya masalah nggak? Ya, lumayan, Pak. Lumayan. Mahasiswa kan banyak masalahnya ya. Cuma masalahnya kalau masalah dikaitkan dengan mata kuliah agak bingung menyampaikan masalah saya apa gitu. Kalau masalah individual banyak sekali. Banyak, Pak. Iya. Ya. Jadi begitu dulu ya. Coba mulai fokus. Kalau kemarin saya sampaikan ya pertama Anda tertarik kemana? Gitu kan kemarin dari 4 itu kan dari 4 lingkup dari penelitian gizi itu. Ya. Kemudian setelah itu ya Anda menguasai yang mana. Itu kan cara-cara untuk memunculkan segera memfokuskan diri. Ya, oke deh. Saya masuknya ke masak-masak aja dah. Bikin resep gitu ya, bikin resep. Oke, berarti nanti Anda masuknya ke teknologi pangan gitu ya. Nah, setelah masuk ke situ, kemudian segera mencoba untuk melakukan identifikasi masalah. Itu, identifikasi masalah atau ide penelitiannya seperti apa. Oh, saya kemarin ke pasar gitu ya. Ke pasar ya. Kok banyak sekali gitu ya. Kok banyak sekali pisang gitu ya. Pisang yang sampai terlalu masak. Kok nggak segera laku? Gitu, kok nggak segera laku gitu ya. Setelah Anda tanya, ternyata misalkan ya
Oh banyak yang dibuang Mbak kalau nggak laku. Nah ini adalah komoditi yang bisa dimanfaatkan. Kenapa pisang yang punya nilai gizi tinggi tetapi di pasar kok nggak laku? Gitu loh. Apa perlu ini saya buat yang produk inovasi produk dengan bahan baku pisang. Ya. Nah, jalan-jalan lagi misalkan di tetangga. Ya, di tetangga. Banyak sampah. Dia bikin roti ini pabrik roti. Ya, pabrik roti. Bahan bakunya selain tepung ada telur. Cangkang telur enggak karuan di situ. Kok dibuang begitu percuma ya? Anda punya ide, ini sebenarnya bisa diangkat karena cangkang telur itu punya nilai gizi tinggi gitu ya. Nah ini sebenarnya bisa kita masak ini. Kita bikin produk inovasi untuk kita jadikan sebagai makanan ringan. Saya tambahkan apa? Ini sudah mulai muncul itu. Ya. Nah, ada lagi jalan-jalan ini. Di sekeliling Anda ada peternak lele. Ini ternak lele banyak sekali ya. Tetangga saya banyak yang ternak lele, harga lele kok rendah sekali gitu ya. Nah, bisa jadi ini peternak ini menjadi merugi. Nah, Anda berpikir bagaimana ya? Apa ini saya bikin olahan-olahan lele yang bisa meningkatkan daya jual? Nah, itu loh ya. Ya. Nah, ada lagi. Ini kalau di sekitarnya ada petani dia menanam sawi. Sawi itu kan jarang sekali harganya bagus. Yang sering adalah harganya hancur gitu. Ketika hancur itu sawi dibuang begitu saja. Atau tomat dibuang begitu saja. Nah, Anda punya ide. Wah, ini eman-eman kalau dibuang begini ya. Nah, saya punya ide nih. Saya akan bikin ini menjadi produk makanan. Bagaimana caranya? Nah, itu muncul masalah-masalah itu. Anda tangkap menjadi sebuah masalah penelitian. Ya. Jadi kalau di lapangan itu tergantung kepada kepekaan kita di lapangan ya untuk diangkat menjadi sebuah penelitian. Ya, oke, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya, bisa menginspirasi Anda ya untuk peka terhadap lingkungannya dari permasalahan-permasalahan itu bisa diangkat menjadi masalah penelitian. Ya. Oke, ini yang sudah mulai menemukan permasalahan penelitian kira-kira siapa nih? Karisma sudah dapat Karisma? Belum. Belum, Riz? Belum. Yuan. Mana Yuan? Yuan Kartika. Ya, Pak. Kan sudah dapat kan? Ini panggilannya Yuan apa Tika? Yuan. Yuan. Gimana kan? Sudah punya rancangan? Sudah, Pak. Sudah punya pandangan. Nah, Yuan mau kemana nih dari empat lingkup penelitian gizi? Yuan mau kemana? Gizi klinik, Pak. Gizi klinik. Iya. Bisa cerita, Yuan, kenapa bisa terinspirasi ke gizi klinik atau bisa menemukan pandangan permasalahan tentang gizi klinik? Ceritakan, Yuan. Misalkan, oh saya ini ya di rumah ada anggota keluarga atau tetangga begitu ya, kok hipertensi seumur hidup ini, misalkan semacam itu ya. Kok hipertensi sampai nggak bisa makan enak gitu ya, misalkan ya. Makan ini salah gitu ya. Nah, misalkan seperti itu.
Yuan, kemana masalahnya? Sudah mulai terfokus kemana? Gizi kliniknya. Halo, Juan. Rani, mana Rani? Ran? Rani sudah mulai fokus. Dari 4 itu kemana, Ran? Gizi klinik insya Allah, Pak. Gizi klinik juga. Wah, ini calon dietitian di rumah sakit ini ya. Mau kemana, Ran? Maksudnya, Pak? Gizi klinik yang mana? Penyakit apa? Masih bingung, Pak. Diabetes, Pak. Insya Allah. Diabetes? Insya Allah. Iya, coba. Jadi kalau mulai tertarik ke situ, kemudian segera cari artikel-artikel tentang diabetes, diet tentang diabetes, ya, diabetes seperti apa. Baca, nanti akan menemukan itu masalahnya itu. Ya, saya memang berpikir bahwa angkatan ini nanti ada warna berbeda begitu ya. Warna berbeda. Maksudnya apa? Ada sebuah pembaruan. Pertama kalau dilihat dari judul, dilihat dari temanya itu lebih spesifik, lebih bagus lagi begitu loh. Ya. Oke, ya. Jadi begitu kan ya, segera kalau mulai fokus ke situ lebih banyak membaca tentang artikel-artikel penelitian diabetes mellitus ya. Nah, segera di situ. Ya, bisa sharing dengan kakak-kakak yang kemarin menulis tentang diabetes, ya, gizi klinik tentang penanganan diabetes. Oke, Sepin, mana Sepin? Sepin. Sini, Pak. Gimana Sep? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Sepin sudah mulai fokus, mau kemana dari 4 itu? Sudah. Kemana Sep? Klinik juga? Antara klinik sama masyarakat, Pak. Sama masyarakat. Ya, Iya. masih ada 2 yang perlu dipilih salah satu ya. Ya. Nah, mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Kenapa muncul ke situ? Rencana memilih 2 itu. Adakah rekaman kejadian-kejadian di sekitarnya Sepin sehingga ingin masuk ke situ, ke gizi klinik ataupun gizi komunitas? Ada Sep? Ada, Pak. Coba ceritakan. Tidak apa-apa, ini bisa menginspirasi teman-teman loh ya. Ayo Itu coba. kalau di desa banyak yang masih stunting gitu, Pak. Oh iya, wah. Oke, banyak juga. Di mana sih, Sep, itu? Lokasinya di mana? Di Ngurah, Pak. Di Ngurah. Ngurah itu, kalau Kabupaten Kediri kalau nggak salah tidak masuk lokus ya, kalau nggak salah ya. Lokus stunting itu, kalau pengen belajar stunting itu lebih banyak itu ada di daerah timur. Nah, daerah timur itu. Gimana, Pak? Itu kakak-kakak itu sekarang ambil stunting itu ada di Ngurah ke timur. Coba nanti cari apa namanya di media lokus stunting Kabupaten Kediri begitu. Nanti akan ketemu nanti.
Baik, Pak. Nanti di situ akan ketemu. Tapi paling tidak Zepin sudah bisa merekam di sekitar rumah gitu ya, ada penderita stunting. Ya. Nah itu fakta yang bisa kita angkat menjadi sebuah permasalahan penelitian, fakta yang ada di lingkungan atau fenomena yang ada di lingkungan sekitar rumah kita. Ya, menginspirasi ya. Oke, ya. Nah, baik, saudara sekalian, ya. Jadi jangan ngomong judul dulu, gitu ya. Jangan ngomong judul dulu, tapi ngomonglah permasalahan. Ngomonglah permasalahan, tulislah, buatlah konsep-konsep, kemudian mencoba untuk menghubungi dosen, menanyakan, mengajak diskusi tentang masalah-masalah itu, ya. Jangan lupa bikin konsep nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada dosen. Nah, ini sangat membantu sekali, ya, membantu sekali di dalam mengerucutkan masalah penelitian yang akan Anda angkat. Dan bisa mulai segera untuk ditulis. Oke, dari sini ada pertanyaan. Wah, ini satu pertemuan kita baru masuk kepada bagaimana menginspirasi saudara untuk bisa segera mendapatkan permasalahan penelitian ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kalau materi yang kedua itu bisa dibaca, bisa kita diskusikan di grup WA juga. Tapi yang utama itu adalah bagaimana menginspirasi Anda untuk segera menulis dan menetapkan permasalahan penelitian. Oke, ada pertanyaan? Ada hal yang bisa kita diskusikan? Bastia, ada yang perlu diskusikan, Bas? Belum, Pak. Belum. Hilwa, mana Hilwa? Tunjukkan Hilwa. Hadir, Pak. Gimana, Wak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh, ini labetnya mantap ini ya. Sudah mulai ada ketertarikan pada 4 lingkup penelitian gizi, Wah, Hilwa? Mau kemana? Sudah, Pak, ke teknologi. Ini mau bikin resep ya, mau bikin iya, kalau untuk teman-teman yang teknologi pangan nanti akan menghasilkan resep itu nanti bisa kita patenkan, bisa menjadi produk ya, dan dilanjutkan dengan menjadi sebuah wirausaha. Bagus loh ya untuk teman-teman yang ke situ. Ya. Paling tidak kalau sudah punya resep ya, punya produk, bisa untuk berwirausaha, itu tidak akan namanya lulusan gizi ini tidak ada kegiatan setelah lulus, nggak ada, gitu loh. Ya, bisa dilanjutkan menjadi wirausaha, pelan-pelan dirintis sambil kemudian mencari kegiatan atau pekerjaan yang lebih lebih menantang lagi. Tapi kan sudah bisa berkreasi menghasilkan sebuah produk. Ini harapannya dari teknologi pangan semacam itu. Ya, akan banyak sekali nanti produk-produk, inovasi-inovasi resep dari mahasiswa gizi ini. Gitu loh. Ya. Oke. Mau bikin apa kira-kira, Wah? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Di sekeliling itu ada bahan pangan apa yang kira-kira bisa diangkat menjadi masalah penelitian? Di sini panas, Pak. Panas. Ya. Produk apa terbanyak di situ dari pertanian? Sayur sama nanas. Nah itu yang menarik itu nanas itu, Wah. Coba ya. Coba fokusnya ke nanas itu, kemudian
cari artikel-artikel tentang pengolahan makanan dengan bahan baku nanas. Gitu ya. Nah, eman-eman kalau itu tidak dimanfaatkan gitu. Ya. Bisa mendapatkan, kalau berlanjut ya, bisa mendapatkan bahan dengan harga yang tidak terlalu mahal, diolah sedemikian rupa menjadi komoditi yang nilainya lebih, ya nilai ekonominya lebih tinggi daripada menjual nanas aslinya gitu. Itu luar biasa nanti. Ya, apalagi sekarang desa semuanya punya BUMDes, BUMN desa kan? Nah, punya pusat-pusat kuliner. Nah, gampang sekali nanti untuk pemasarannya. Oke. Begitu teman-teman. Hari ini kita sampai pada bagaimana menginspirasi teman-teman untuk segera menulis dan mendapatkan permasalahan penelitian dan segera menuliskannya menjadi sebuah mini proposal. Cukup? Sampai di sini dulu. Baik, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup dulu. Ya, mudah-mudahan segera membuka atau menginspirasi saudara untuk segera mendapatkan permasalahan penelitian dan segera mencoba untuk membuat sebuah tulisan. Ya, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.